Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra, saya balik lagi. Tadi udah selesai makan, sholat. Nah, si Sarip lagi saya suruh cari detektif travel umroh. Dia cari dulu. Bisa kagak tuh anak tuh nyari ya? Pasti bingung dia karena dia belum punya pengalaman. Nah, balik lagi sahabat mitra. Biar aja si Sarip dia nyari detektif. Saya mau review sedikit tentang saya, mungkin pengalaman selama bekerja di travel umroh ya. Banyak suka dukanya, memang tidak mudah ya. Ya seperti kita membalikkan telapak tangan. Perjuangan saya dari nol belajar tentang travel umroh sampai saat ini itu perjuangannya luar biasa. Suka dukanya itu sudah banyak lah. Tapi sedikit aja saya mungkin memberikan pengalaman ya. Memang di travel umroh ini susah-susah gampang, karena yang kita urus ini manusia, sahabat mitra, bukannya kita ngurus barang gitu ya. Kalau ngurus barang mungkin gampang-gampang aja, ini manusia yang kita urus. Bahkan ketika kita mengurus ratusan orang pun ya itu sudah pasti karakternya berbeda-beda. Jangankan 100, 10 orang aja karakternya pun berbeda gitu sahabat mitra. Nah, jadi ini kita harus pahami dulu karakter jamaah. Tidak semua jamaah itu sama untuk kita layani, meskipun kita sudah punya standar operasi untuk pelayanan jamaah, dari mereka daftar sampai proses dokumen-dokumen sampai mereka siap untuk berangkat nanti sampai di airport, mereka tiba di Jeddah, terus mereka tiba di Madinah dan mengikuti sesuai program sampai mereka pulang ke tanah air. Ya, di situ banyak hal-hal yang harus betul-betul kita pahami, tidak semudah yang kita pikirkan. Yang kita pahami adalah ya karakter si jamaahnya. Nah, memang jamaah ini punya keinginan yang bermacam-macam. Kita selaku penyelenggara ibadah umroh, kita harus betul-betul pahami dan kuasai tentang pelayanan. Nah, jadi sahabat mitra, pelayanan itu memang ujung tombak, karena kita memang pelayan di sini di travel umroh, karena kita menjual jasa ya. Kita di sini menjual jasa, itu yang harus kita tekankan, karena memang pelayanan untuk para jamaah itu harus memang diprioritaskan, tidak bisa digampangkan. Jadi sebelum berangkat pun jamaah sudah harus jelas paket yang mau diambil untuk apa. Jadi banyak kriterianya. Biasanya travel ini, sahabat travel, membuat paket itu macam-macam, ada dari paket yang mungkin hemat, ekonomi, eksekutif, bahkan sampai VIP dan VVIP, itu macam-macam fasilitasnya. Nah, ini semua tergantung jamaah, kira-kira mereka mau menggunakan fasilitas apa yang ditawarkan oleh si travel itu. Karena bedanya memang sudah pasti diakomodasi, mungkin dari pesawat, mungkin dari hotelnya. Kalau yang paket VIP sudah pasti standarnya bintang 5 yang dipakai. Nah, itu mungkin sedikit gambaran aja, nanti kita ulas lagi di review detektif travel umroh, yang nanti kalau sudah saya ketemu detektifnya nih, baru saya jalan ke travel. Karena banyak teman saya pun yang memiliki travel umroh dan haji, dan bahkan ada juga public figure yang terkenal yang mempunyai travel juga. Pasti sahabat itu sudah
tahu travel yang terkenal lah di Indonesia ya. Dan kembali ke pengalaman saya, memang perjuangannya tidak mudah. Tadi saya bilang tidak mudah. Ya kita semua memang harus mengorbankan dan ada yang dikorbankan. Itu sudah hal yang lumrah buat kita pahami. Waktu sudah pasti kita berkorban lebih waktu, tenaga, pikiran, bahkan keluarga pun itu ya maaf sahabat mitra, bukannya kita mengorbankan keluarga, tapi ini kepentingannya karena tanggung jawab. Kayak tadi saya katakan, ini tanggung jawab sebagai pengurus travel umroh itu besar, karena bukan cuma di dunia aja, di akhirat juga tanggung jawabnya. Sahabat mitra harus paham itu juga. Saya berprinsip bahwa melihat situasi seperti ini, pekerjaan yang memang tidak mudah, tadi saya bilang tidak semudah kita membalikan telapak tangan lah, karena punya resiko juga kita melakukan semua kegiatan yang ada di dunia ini ya, termasuk di travel umroh ini. Coba bayangkan resikonya, kenapa sampai keluarga pun jadi korban. Ini saya pengalaman saya pribadi, karena memang saya melihat di sini resikonya sangat besar kalau saya tidak benar-benar bekerja dengan baik untuk memberangkatkan jamaah. Apa resikonya? Kalau jamaah ini gagal berangkat, coba sahabat mitra pikirkan, bagaimana perasaan jamaah? Sudah mencari duit susah, sudah bersusah payah menabung, mengumpulkan uang, sudah niat yang begitu lama, rindu ingin ke tanah suci, dan belum lagi kalau mereka sudah mengadakan walimatus safar ya, atau selamatan ya, itu mengundang saudara, sanak famili, sahabat, kerabat. Kalau sampai mereka gagal berangkat atau tertunda keberangkatannya, bagaimana perasaan jamaah? Nah itu yang betul-betul saya pikirkan. Nah itu menjadi prinsip saya, karena saya melihat resikonya itu, jadi saya nggak bisa untuk diam dan seenaknya aja bekerja. Karena yang saya kerjakan ini adalah membantu orang untuk ibadah, itu sahabat mitra. Jadi sebenarnya di travel umroh ini kita bekerja itu, inilah kesan yang menarik, bekerja sambil ibadah. Nah, ini luar biasa sahabat mitra. Jadi mungkin saya sedikit berpesan aja untuk sahabat mitra ya, mungkin dimanapun sahabat mitra berada, yang terutama pelaku pengusaha travel umroh dan haji ya, cobalah dipahami betul-betul. Kalau memang niatnya untuk mencari nafkah, ya carilah nafkah yang berkah lah. Tidak usah kita sampai menyusahkan orang lah. Nah, sudah banyak contoh travel yang bermasalah ya sebelumnya ya, mungkin sahabat mitra sudah tahu lah travel yang bermasalah waktu itu. Nah, jangan sampai itu terjadi lagi sahabat mitra. Jangan sampai ada pelaku travel umroh yang menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan. Jadi kita harus betul-betul bisa memahami pekerjaan di travel umroh ini adalah suatu pekerjaan yang sifatnya pun ibadah. Karena orang
Yang mau kita urus adalah orang yang mau ibadah. Ini saya coba tekankan berkali-kali untuk teman-teman semua, sahabat mitra, biar betul-betul lah memahami bidang yang dijalani lah. Jadi bukan untuk kita menggampangkan ya. Nah, tujuannya agar ya kalau kita sudah betul-betul melayani dengan semaksimal mungkin jamaah untuk beribadah ke tanah suci, saya yakin pasti akan ada balasannya, dan itu balasannya luar biasa. Saya yakin sahabat mitra yang sudah berpengalaman di travel umroh pasti sudah merasakan, dan saya pun sudah merasakan banyak hikmah yang didapat dan banyak juga pengalaman yang didapat. Jadi sahabat mitra, kurang lebih seperti itu ya gambaran ya untuk kita atau teman-teman pelaku usaha di travel umroh, yang utamakan pelayanan lah untuk jamaah. Kembali ke review saya. Jadi sudah banyak pengalaman yang saya alami semenjak saya bekerja di travel umroh. Ini kalau diceritakan mungkin terlalu panjang sahabat mitra, karena saya mulai mengenal travel atau bekerja di travel umroh itu kurang lebih di tahun 2006, kurang lebih 2006. Mulai dari situ saya belajar banyak tentang pekerjaan di travel umroh. Memang background saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan. Saya ini lahir dari keluarga biasa-biasa aja, dengan kemampuan pun ya standar-standar aja lah sahabat mitra. Cuma saya mau terus mencoba, jadi itu kuncinya. Kita harus berani mencoba. Kalau tidak berani mencoba, sahabat mitra itu tidak akan punya pengalaman. Jadi kalau mau banyak pengalaman, kita mau bisa, ya harus berani mencoba. Jadi saya memang orangnya itu suka dengan tantangan. Jadi selama di travel, saya melihat di sini bahwa saya merasakan yang beda bekerja dari yang sebelumnya di bidang ini nih, di bidang travel umroh ini ya khususnya ya. Ini pengalaman yang sulit diceritakan lah. Nah, yang bisa merasakannya memang diri saya sendiri gitu. Tapi saya lihat di sini memang unik. Artinya bekerja di travel umroh ini penuh dengan tantangan, penuh dengan sensasi, dan saya memang suka itu gitu loh. Karena saya mau terus mencoba dan terus mencoba sampai betul-betul saya memahami, oh ternyata mengurus jamaah seperti ini, oh ternyata pelaksanaan ibadah umrah seperti ini. Nah, dari situlah pengalaman yang saya dapat di travel umroh dari A sampai Z, ya insya Allah saya memahami. Nah, mungkin saat ini ya tetap saya harus terus banyak belajar, menggali ilmu lebih dalam lagi sama orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya di dunia travel umroh. Banyak senior-senior saya yang sudah lebih memahami tentang travel umroh, makanya saya bikin channel ini biar saya dapat ilmunya. Nah, itu sahabat mitra, tujuan saya juga. Jadi nanti kita review travel yang ada di Indonesia ya. Jadi kemarin di pembukaan awal di channel saya di Jakarta aja banyak pemirsa travel, dan belum lagi se-Jabodetabek. Nah, itu memang banyak teman-teman saya di Jakarta domisili mereka yang mempunyai travel umroh sendiri ya, yang resmi ya, tentunya yang
punya izin dari Kementerian Agama. Nanti baru kita review ke daerah-daerah. Mungkin yang kita tahu kalau pasar jamaah terbesar itu adanya di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu luar biasa jamaahnya banyak, dan banyak juga teman-teman pengusaha travel yang berdomisili di sana juga banyak. Dan ada juga wilayah Surabaya, Makassar, Medan, dan ini memang travel yang lumayan banyak jamaahnya. Dan ditambah memang Surabaya sudah bisa langsung memberangkatkan atau direct pesawat dari Surabaya ke Jeddah, jadi tidak perlu lagi ke Jakarta. Dari Makassar pun sama, dari Medan pun sama. Jadi mereka sudah direct langsung. Dan Jakarta pun juga lumayan besar juga, banyak yang berangkat lewat Jakarta, termasuk Kalimantan. Itu pasti dia ke Jakarta dulu, dia transit dulu ke Jakarta, habis itu dia langsung berangkat ke Jeddah. Nah, jadi sahabat mitra, nanti kita akan ulas banyak tentang travel umroh dengan pelayanannya itu seperti apa, terus fasilitas apa yang diberikan, terus kita lihat history dari si travel itu bagaimana, terus kita melihat lagi legalitasnya seperti apa. Jadi sahabat mitra tuh paham nanti melihat travel ketika sahabat mitra mau berangkat umroh. Jika nanti saya review travel A misalkan, nanti sahabat mitra bisa lihat sendiri bagaimana kantornya, bagaimana SDM-nya, bagaimana pelayanannya. Di situ sudah pasti akan terlihat. Pastinya di situ menjadi pertimbangan untuk para sahabat mitra mencari travel yang mungkin cocok untuk sahabat mitra berangkat menemani nanti perjalanan ibadah sahabat mitra umroh ya. Mudah-mudahan di channel YouTube saya ini sekali lagi membawa manfaat untuk orang banyak, terutama pelaku usaha di travel umroh, sahabat-sahabat saya yang punya travel umroh yang berizin resmi, dan bermanfaat bagi sahabat mitra semua yang mungkin nanti ketika umroh sudah dibuka oleh Saudi, sahabat mitra sudah bisa merencanakan program atau paket dan memilih travel mana yang cocok untuk sahabat mitra berangkat nanti. Nah, saya akan bereview lagi nanti tentang ya sedikit pengalaman dari diri saya selama saya bekerja di travel umroh, karena memang ada hal-hal yang nanti harus sahabat mitra pahami ketika sahabat mitra mau berangkat umroh. Oke sahabat mitra, nanti kita sambung di jilid keempat ya, detektif travel umroh. Jangan lupa like and subscribe and share. Jangan lupa komen di bawah ya, apa menurut pendapat sahabat mitra tentang saya dan channel YouTube saya ini. Mudah-mudahan channel YouTube saya memberikan manfaat untuk sahabat mitra semuanya dan pelaku usaha travel umroh di Indonesia. Semoga pandemi ini segera berakhir dan sektor pariwisata di Indonesia kembali pulih dan travel umroh kembali beraktivitas kembali ke sedia kalanya. Mudah-mudahan Allah jabah doa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.